Bravo. Somben. Kayak kotanya Somben, siap. 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 Puno kawan. Ya, oke, siap. Siap. Halo, guys. Bagaimana pengalaman untuk hari ini? Apa tujuan? Lebih dari senang. Senang, mantap. Bagaimana kalau bukan dilanjutkan ayah? Bisa? Untuk lain waktu bisa? Kanan Pak. Kanan main bola. Enak kok kiri. Urung to, Pak. Jawa sih. Saya tidak akan menikmati film saya Pak. Apa ini mereknya? Tinggi loh. Pantai Pandawangi. Oke, jadi Pantai Pandawa sendiri ini posisi terletak di kawasan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Nah, ini tulisan dan view pemandangan dari ketinggian. Di sebelah kiri kita di tebing-tebing ini ada yang namanya Goa Gala-Gala, di mana posisi dari patung Panca Pandawa. Ya, pertama kita lihat ada patung tikus terlebih dahulu. Setelah patung tikus kita lihat patung dari Dewi Kunti. Setelah itu kita lihat patung dari anggota pertama yaitu Dharma Wangsa atau yang sering dikenal dengan sebutan Yudhistira. Anggota kedua si kuat yaitu Bima. Ketiga si ganteng yaitu Arjuna. Dan yang terakhir adalah si kembar yaitu si Nakula dan Sadewa. Nakula nyeng. Pokoknya pajang neng kono kok. Sadewa. Sadewa. Kayak bukan.
Wait, 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 wait. Yeah. Good luck. Have a nice day. Ton. Ya, apa itu ya? Nyo Mas eh. Mesti lah. Kalau hilang-hilang kayak apa saya dua atau sisa. Iki lho. Ulone ditangkap Lah, ya. ulah dak nak tangkep ora gelem ngepek no. Halo Mbak, terima kasih. Terima kasih. Halo Mas. Terima kasih. Disponsori Kece Entertainment. Kita bisa langsung naik ke atas ya, biar nanti dalam ada anak-anaknya. Basah kabeh. Iya, Mas jauh. Cari caung. Itu tak ikin nih Pak Iko. Iki urung kok penyu, di balik penyu ada penyu. Modal-modal habis-habis kok. Ini bentrotan itu. Biji rosok. Kak, turun loh. Enggak apa-apa, lusen. Kakinya Bu ya, penyunya bisa gigit Bu. Ya. Jangan pegang mulut. Jangan mulutnya. Ya, jangan pegang mulut, pegang cangkangnya aja. Oke, Kak. Ya, hindari mulut penyu, penyunya bisa gigit. Ini usia berapa? Oh, di sini 40 sampai 70 tahun, Bu. Yang di sini. Yang di sini. Nanti yang di belakang baru ada yang kecil-kecil. Terus itu nanti disebar lagi ke laut apa enggak? Iya, nanti kita lepas lagi. Yang kecil. Apa? Yang kecil-kecil. Yang besar pun kita lepas. Ya, jangan pegang mulut penyu ya. Hindari mulut penyu, Pak. Bisa sekali. Penyunya lumayan. Kemudian dia sangat jinak. Halus sekali. Halus. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Halo Pak Bas. Ya Pak Bas. Ya Pak Bas. Pangga oke. Jatah paling lanjutnya tetang putih lele pokoknya. Tengah putih ini. Terus. Keluarga sekarang.
Pakai enggak basah ya? Enggak aman. Cuman basah ini aja pakai sedikit. 10 orang ke basah. Yang ini mana orangnya? Keluarga Cemara, Lala. Ya, ini. Kelompok 2 nih, kelompok 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 2. Saya nggak konsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok cerdas ini. Kita menggunakan arsitektur Bali asli. Aku sambungannya gede nggak sama mobil kayak gini tuh Pak. Gang-gangnya nih gitu. Sepeda motor, sepeda tenang. Tiap hari berdoa loh. Denganmu saya grup anak dua urutan coba dua urut gitu ya rambutannya Pak Anu Jadi Bapak Ibu juga nanti akan dibagikan satu roti. Roti itu tidak untuk Bapak Ibu konsumsi, melainkan untuk Bapak Ibu berikan makan ikan yang ada di kawasan Tanjung Benua Bali. Satu rombongan, satu butnya itu isinya 10 orang. Satu orangnya 70.000 saja. Sudah termasuk dengan tiket masuk. Kalau mau bayar 35.000 itu bisa. Berangkat pakai speedboat, pulangnya berenang. Iya dong. Tetap. Kalau bayi enggak. Tapi kalau anak kecil yang sudah bisa duduk atau jalan, itu tetap hitungannya sama. Karena kapasitas soalnya. Disiapkan sekarang 10. Wah, ternyata cuaca agak sedikit kurang mendukung. Tapi aman ya, Bapak Ibu bisa menikmati ya. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya mungkin waktu kita agak dikejar-kejar. Jadi memang sebenarnya udah 1 jam waktu sesuai dengan yang sudah diinformasikan. Oke, jadi langsung saja kita lanjuti perjalanan kita menuju ke Joger. Nah, sebelum itu saya ingin melanjutkan tentang cerita dari makam Raden Ayu Siti Khotijah tadi. Nah, jadi awal mulanya Raden Ayu Siti Khotijah ini beragama Hindu yang bernama namanya adalah Gusti Maderai. Jadi Gusti Maderai tersebut itu merupakan seorang putri dari salah satu raja di daerah Pemecutan Kabupaten Badung Bali. Nah, jadi bisa dikatakan Raden Ayu ini memiliki suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, akhirnya raja dari Pemecutan tersebut melakukan yang namanya sayembara. Sayembara dengan kata
siapa yang bisa menyembuhkan anaknya tersebut, kalau dia seorang laki-laki, maka dia akan dinikahi dengan putrinya. Tetapi kalau dia adalah seorang anak perempuan, maka dia akan diangkat menjadi saudara dari Gusti Maderai. Setelah sekian banyak orang yang mengikuti seleksi tersebut, ternyata tidak kunjung pun satu orang yang bisa mengobati Gusti Maderai. Namun ternyata sayembara ini terdengar sampai di seberang pulau, yaitu di Pulau Madura. Didengar dan diikutilah langsung oleh Raja Bangkalan, mendaftarkan diri dan mencoba untuk menyembuhkan si Gusti Maderai. Ternyata sembuh, dan akhirnya si Gusti Maderai pun sesuai dengan dari keinginan si Raja Puri Pemecutan, dinikahilah dengan Raja Bangkalan. Ternyata Raja Bangkalan itu beragama Islam. Pada saat itu orang-orang yang berada di daerah Puri Pemecutan atau rumah dari Gusti Ayu Maderai ini awal mulanya tidak tahu menahu bagaimana cara proses umat Islam bersembahyang. Dengan harap adab kemana itu mereka belum tahu sama sekali. Nah, akhirnya setelah menikah dan Gusti Ayu Maderai memutuskan dirinya untuk mualaf menjadi agama Islam. Setelah sudah menjalin hubungan rumah tangga bersama, ternyata Gusti Ayu Maderai ini sangat mengikuti ajaran agama Islam, taat ibadah 5 kali sehari. Benar nggak? 5 kali sehari. Betul. Taat ibadah. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari ketika di Puri Pemecutan di mana rumah Raden Ayu itu berada, itu sedang berlangsung yang namanya upacara keagamaan untuk umat Hindu. Dan Raden Ayu pun meminta izin kepada suaminya dan berkata, saya ingin pulang ke rumah untuk mengikuti acara tersebut dan bertemu dengan keluarga. Apa diperbolehkan? Minta izin terlebih dahulu, tidak semena-mena untuk datang langsung. Ternyata diizinkanlah oleh suaminya dan diberikanlah sesuatu hal yang namanya adalah tusuk konde. Diberikan tusuk konde, ini bekalmu untuk menuju ke Bali. Itu sebenarnya kayak sudah insting, sudah firasat gitu. Nah, sudah datanglah sampai di Bali, diikuti dengan beberapa prajurit dan dayang-dayang. Prajurit dan dayang-dayang itu istirahat di halaman dari Puri Pemecutan. Sedangkan Raden Ayu sendiri istirahat di tempat kamarnya dia waktu masih muda kemarin. Nah, di mana akhirnya si Raden Ayu sudah saat maghrib itu sholat. Dimana kalau orang sholat setahu saya nih, benar atau salahnya nggak tahu. Jadi itu katanya boleh sholat dimanapun asal tempatnya bersih dan suci. Betul. Ya, betul ya. Betul. Kiblat umat Islam arah kemana? Barat. Arahnya ke barat ya? Iya. Ya, arah ke barat. Kalau kita umat Hindu, sembayangnya itu hadap ke timur. Kebalikan dari kiblat untuk umat Islam. Nah, suatu hari lurus. Iya, lurus. Ikuti jalan. Raden Ayu ini melakukan sholat pada saat Sandikono tersebut. Sholatnya di kawasan tempat suci umat Hindu di pura atau merajang yang ada di daerah Puri Pemecutan. Sudah menggunakan apa namanya? Mukena hadap ke barat. Dilihatlah oleh salah satu prajurit dari Raja Puri Pemecutan dan melaporkan dengan semena-mena dan mengatakan bahwa Raden Ayu itu sedang mempelajari ilmu hitam. Karena kita sembahyang untuk umat Hindu itu arahnya ke timur, kebalikan dari arah timur ke barat itu mempelajari ilmu hitam. Karena mereka nggak tahu, ternyata begitulah cara untuk umat Islam bersembahyang. Mereka tidak tahu juga arahnya kemana, karena dikirain sama semua. Dilaporkan tanpa berbasa-basi,
Raja Puri Pemunjutan langsung menyarankan prajuritnya untuk bunuh dia. Disuruh bunuhlah Raden Ayu. Akhirnya Raden Ayu pun menjelaskan dengan berbagai macam cara. Ternyata tidak satu orang pun dari Puri Pemunjutan yang percaya akan penjelasan yang sudah diinformasikan oleh si Raden Ayu. Segala macam cara dilakukan. Asik. Bayan, bayan. Oh, foto kui ya, Terus pelan. Agak pelan dong. Agak pelan dah. Oke. Ayo, lempes ya. Oke. Video ini. sorry, Mister. Sebagai penetralnya. Jadi dua perbedaan itu semuanya harus dinetralkan. Disimbolkanlah dengan yang namanya rubinide, kain kotak-kotak tersebut. Pura yang ada di depan rumah yang sering menggunakan kain kotak-kotak berwarna hitam dan putih itu disebut dengan namanya penunggu karang, penunggu karangan rumah. Seandainya ada tempat, ada sesuatu hal negatif yang mengikuti kita dari luar, itulah tempat untuk tolak balanya. Makanya posisinya harus di depan tempat ibadah, Ibu. Tapi fungsinya ke sana karena sifat pura itu adalah pura fungsional. Pura di tempat tidur, di ruang kamar tidur ada pura untuk meminta sama Tuhan biar kita selamat tidur, nggak ada gangguan-gangguan. Itu menurut kepada kepercayaan umat Hindu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya informasikan karena kita sudah sampai. Iya, biasa itu. Malu bertanya sesat di jalan. Aduh, banyak tanya bodoh enggak juga lah, Pak. Tapi kalau dulu SMA saya banyak tanya dapat nilai plus, walaupun bodoh. Bertanya terus saja, dapat nilai poin karena udah mau bertanya. Bedugul. Asal usul dinamakan Bedugul, beduk dan kul, karena posisi masjid dan pura yang berhadapan. Beduk komunikasi yang sering digunakan untuk umat Islam. Kul itu adalah komunikasi yang digunakan oleh umat Hindu. Iya, ini sebelah kiri kita ini adalah masjidnya, puranya di sebelah kanannya. Dalam waktu bersamaan, kadang-kadang kalau orang bilang ada sandi kolo, ada nggak situ? Iya, ada. Iya. Itu kan kadang-kadang orang-orang nggak boleh keluar. Maghrib nggak boleh keluar. Nah, ada kalau kita juga di jam 6, setengah 7, terus. Iya. Jadi itu dibunyikan secara bersamaan, jadi tidak asing dengar dalam telinganya orang, dukul gitu. Oh, betul, bukan tukul, Mas. Jadi itu bisa dibilang sebagai salah satu asal mula diberikan nama bedugul. Nih. Ini masjidnya di kiri, puranya di sebelah kanan. Justru kalau orang-orang di sini, ini ada makam sebenarnya kalau nggak salah dikatakan di sebelah kiri kita nih, di dalam masjidnya. Biasanya kalau orang-orang kayak Wali 9, Wali Songo, iya, biasa juga ada juga kalau orang-orang ziarah ke sini. Selain di situ juga ada salah satu tempat ziarah yang terkenal di Bali, yaitu makam dari Raden Ayu Siti Khotijah. Pernah dengar? Belum. Siti Khotijah Kanjeng Belum Nabi. pernah dengar Raden Ayu Siti Khotijah. Oke, nanti akan Siti saya Khotijah. informasikan ceritanya. Istrinya Nabi toh. Masa ada di sini? Iya, makamnya karena kan Raden Ayu Siti Khotijah itu bernama asal dari itu Gusti Maderai. Orang Bali aslinya, menikah dengan prajurit atau raja dari Bangkalan Madura. Makanya dia mualaf menjadi agama Islam. Oh, saya kira Siti Setelah dia Khotijah. menikah,
Ternyata nanti saja saya jelaskan biar lebih Oke penasaran. ya, biar Dilanjutin penasaran. kita nggak sampai nih, kita muter-muter terus Pintar, aja. pemenggalannya sip just deh. Waduh. Nanti diulang lagi ya. Pesan berikut ini. Oke. Ini kenapa pertanyaannya mulai di... Ngambak babi. Ngambak. Ya karena jagung ini kuning. Karena apa ya? Betul. Iya. Bisa ada saja. Dari sore berusia. Pura. Jadi pura sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pura umum, pura desa, pura keluarga, dan pura fungsional. Yang di depan, yang ada depan rumah, itu masuknya ke fungsional, bisa ke keluarga, bisa. Identik yang sering menggunakan kain kotak-kotak berwarna menuju ke puranya. Di objek dengan masjid itu jarak tempuhnya lumayan. Bisa untuk jalan kaki, cuman kalau hujan gimana? Itu banyak resiko yang harus diperhitungkan. Nanti kan misalnya kalau menuntut untuk sholat di masjid, di situ ada masjid, saya informasikan. Dengan makan saras yang ada di Bedugul. Mr. Bambang, memang tak batin. Langgeng, anu hah? Tak satu ini kang masak sing apik. Ya dadi dikon ta, Sok? Ya iya ta. Garden di dalam Taso Tepes.
Siap. Foto di apa? Siap. Pas pelakunya tenang. Siap. Ayo, satu terus jalan. Oke ya, oke siap. Bapak Said Handoyo kali Ibu Hajah. Siap. Halo. Halo. Ah, buat fotonya. Halo bro. Duduk ya bro. Oke KPRI ya Pan Panggoya. Hehe. Beres siap. Halo dukul. Oke. Nggih, makasih. Tempat wisata Bedugul Bali. Sini, Pak.